Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang sebuah makalah, yakni makalah Masailul Fiqhiyah. Di sini saya membahas tiga rumusan masalah. Yang pertama yakni jihad, yang kedua bom bunuh diri, yang ketiga terorisme dalam Islam. Baik, di sini saya akan langsung menerangkan tentang jihad. Istilah jihad menjadi sangat familiar di tengah masyarakat Indonesia sejak terjadinya bom Bali. Kata jihad sering dikutip oleh berbagai media untuk memberi gambaran pada munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam terhadap kekuatan non-muslim yang dianggap memperlakukan kaum muslimin secara tidak adil ataupun kepentingan kapitalis. Media massa tidak jarang memberikan ulasan munculnya berbagai aksi pengetahuan di berbagai tempat Indonesia. Makna jihad seakan dipahami secara sederhana sebagai bentuk perang suci atas nama agama untuk memerangi kezaliman di dunia. Jadi, apa sih jihad itu? Apakah ini berarti kekerasan seperti yang diasumsikan oleh banyak non-muslim? Atau apakah itu berarti kedamaian seperti yang ditegaskan sebagian muslim? Karena jihad terkait dengan penyebaran awal Islam. Jihad dalam sejarah Islam, Michel Bonner memberikan studi pertama dalam bahasa Inggris yang berfokus pada sejarah awal jihad, menyoroti banyak kontroversi terbaru tentang jihad. Bagi sebagian orang, jihad adalah inti dari ideologi Islam radikal, sinonim untuk terorisme, dan bahkan bukti kekerasan bawaan Islam. Bagi yang lain, jihad berarti perjuangan spiritual yang damai, individual dan internal. Bonner bagaimanapun menunjukkan bahwa mereka yang berpendapat bahwa jihad hanya berarti kekerasan atau hanya perdamaian. Keduanya salah. Jihad adalah serangkaian doktrin dan praktik yang kompleks yang telah berubah seiring waktu dan terus berkembang hingga hari ini. Pesan-pesan Al-Quran tentang pertempuran dan jihad tidak dapat dipisahkan dari persyaratannya akan kemurahan hati dan kepedulian terhadap orang miskin. Jihad seperti kekuatan konstruktif dan kreatif. Kunci untuk membangun masyarakat dan negara Islam baru. Jihad telah mengatur antara muslim dan non-muslim baik dalam damai maupun dalam perang. Dan sementara jihadis dewasa ini dalam beberapa hal mengikuti tradisi jihad klasik, mereka dengan cara lain benar-benar hancur karenanya. Jihad sering menjadi kekuatan konstruktif dan kreatif, kunci untuk membangun masyarakat dan negara Islam baru. Konsep jihad sering dianggap sebagai biang tumbuh suburnya terorisme karena kesalahpahaman dalam memahami agama. Paham keagamaan yang sangat keras dengan gen tertentu bisa kian kuat peranannya bagi tumbuh kembangnya ekstremisme terorisme yang pada ujungnya akan melahirkan tindakan teror dengan dalih jihad fisabilillah. Situasi dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh untuk terus mendakwakan bahwa Islam teroris. Data yang disajikan dalam tulisan ini bersumber dari literatur kepustakaan. Jihad merupakan perjuangan yang sungguh-sungguh baik dengan jiwa, harta, lisan, serta pemikiran dalam menegakkan agama dan dakwah Islam. Sebaliknya, teroris merupakan tindakan teror, mengancam, menakut-nakuti massa dengan motif dan tujuan tertentu. Jihad adalah perjuangan politik untuk melindungi agama Islam dan pemeluknya dari musuh. Jihad dilakukan bukan untuk kepentingan suatu kelompok dan objek tertentu, tetapi dilakukan terhadap semua penindas. Jihad sendiri mempunyai banyak jenis. Contoh, jihad rohaniah, jihad untuk kebaikan pribadi dan penegakan keadilan. Tapi menurut Al-Maududi, jihad ada dua, defensif dan korektif atau pembaruan. Jihad bentuk pertama adalah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dari musuh-musuh luar. Sedangkan jihad bentuk kedua juga dapat dilancarkan terhadap mereka yang berkuasa secara tirani atas kaum muslim yang hidup di negara mereka sendiri.
Bagi Al-Maududi, bentuk kedua jihad inilah yang terpenting. Penting dicatat, Al-Maududi mengutuk penggunaan jihad untuk memaksa orang-orang kafir masuk Islam. Sayyid Qutb ketika melihat ketentuan-ketentuan syariah terabaikan, secara apologis ia menolak pandangan pembaharuan yang cenderung membatasi jihad sebagai pertahanan diri atau perang defensif, atau hanya dilaksanakan di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Menurutnya, jihad adalah perjuangan politik revolusioner untuk menumpas musuh-musuh Islam. Melalui jihad, ketentuan-ketentuan hukum Islam atau syariah dapat ditegakkan dan setiap individu terbebas dari dominasi politik non-muslim. Baginya, antara jihad dan karakteristik Islam yang dinamis dan revolusioner terdapat hubungan keterkaitan yang tak bisa dipisahkan. Istilah jihad dijadikan sebagai salah satu dari istilah-istilah agama atau bahasa agama dan fenomena khas agama. Sekalipun penggunaan istilah ini secara literal sudah bagus sebagai kosakata bahasa Indonesia, namun pengertian yang diambil tak terbatas pada pengertian literal dan pengertian tertentu dalam disiplin ilmu keislaman, fikih, filsafat, dan tasawuf. Karena selain pengertiannya tidak tepat dan tidak mengacu kepada substansi jihad dalam Al-Quran. Secara operasional mengganggu petunjuk ayat tentang jihad itu sendiri. Pengertian istilah diberikan secara konsepsional, berlangsung selama proses penelitian dilaksanakan. Jadi, jihad bisa dikatakan untuk melindungi orang-orang Islam dari musuh-musuh. Perang dimaksudkan untuk menyebarkan agama Islam, maka orang yang tidak menghalangi gerak dakwah Islamiyah tidak boleh diperangi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.